Dan dia tiduran sama box itu di tengah jalan aspal. Di tengah jalan? Di aspal tengah jalan. Nah kejadiannya itu sebelum maghrib kan, dia di Lindus itu. Yang punya mobil nggak tahu dia nggak ngerasa atau gimana, intinya dia langsung pergi gitu aja. Dan orang itu masih tetangga kita juga, masih daerah situ juga. Tante aku ini pulang kerja naik motor, kan emang ngelewatin jalan itu kan. Jalan utamanya sih ya? Iya. Oke. Tante aku maghrib berhenti, shock, teriak karena kepalanya itu posisinya udah pecah om. Semenjak kejadian itu aku mulai diganggu sama sosok-sosok yang aneh gitulah. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini bersama gue Adit Pramodio. Dan saat ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng warga. Warga kali ini yang berhasil kita datangkan adalah seorang perempuan. Dan dia akan bercerita tentang cerita horor yang ada di lingkungan rumahnya nih. Nah, kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. oke, yang tadi sudah gue bilang, beliau adalah seorang perempuan. Boleh kenalan dulu ya, dengan siapa kak? Halo, nama aku Syifa. Syifa. Iya, nama panjang aku Syifa Nur Syarifah. Wah lengkap nih, ini dia. Umur aku sekarang 18 tahun. Oh seumuran kita berarti. 18 Nah, tahun. Syifa sekarang kesibukannya apa pak? Aku cuman dewe doang sih di hotel. Dewa itu apa? Daily worker. Daily worker. Oh jadi emang sudah kerja di situ ya? Di bagian apa pak? Bagian kitchen. Kitchen. Jago masak nih. Ya lumayan lah. Jago masak plus punya cerita-cerita horor. Ada. Oke, itu yang kita cari pak. Oke. Nah gimana pak ceritanya nih? Syifa boleh langsung bercerita nih. Oke. Jadi aku kan emang gimana ya, dari kecil tuh nggak pernah, awalnya tuh aku nggak pernah yang namanya diganggu atau kayak ngelihat sosok-sosok itulah. Aku nggak percaya juga dulu. Terus beberapa kali aku sempet diganggu lah, kayak ditongolin gitu, cuman gak yang jelas banget. Jadi kayak dia lewat gitu beberapa kali. Ini kejadian di mana pak? Daerah mana sih pak? Jakarta, pokoknya Jakarta Selatan lah. Jakarta Selatan ya, Jaksel ya? Oke, terus pak? Terus sampai satu ketika, itu yang ngeliat juga bukan cuma aku ya, kayak ada beberapa saudara aku juga kan. Situasi lagi emang gak ada orang tua di rumah, cuman ada aku bertiga sama abang sama adik aku. Sampai satu ketika aku mulai gede, adik aku ini udah mulai kayak umur 5 tahunan gitulah. Dia pernah hampir diculik sama genderuwo lah di situ bilangnya. Hampir diculik apa udah kejadian? Hampir, jadi emang nggak tahu dia udah diculik atau dibalikin, intinya dia sempat Dibalikin. hilang, tapi akhirnya ketemu. Jadi malam itu sekitaran maghrib kan emang ada aku nih suka keluar main gitu kan di daerah lingkungan rumah gitulah sama anak-anak sekitar. Terus dia ini hari itu emang kita nggak ada yang ngawasin juga karena sibuk masing-masing lah. Tiba-tiba kok ada yang ngeh, nenek aku ngeh kayak, kok Rehan nggak ada ya? Oh nama adik aku Rehan. Kok Rehan gak ada ya, kemana nih gitu. Nyarilah kita heboh. Karena situasi aku juga masih belum terlalu besar, jadi aku gak mikir macam-macam juga kan. Nyari berjam-jam gak ketemu nih, dari maghrib sampai sekitaran jam 10 kayaknya. Gak ketemu Rehan. Kita udah keliling rame-rame, itu bener-bener rame banget, tetangga-tetangga juga pada ikut nyari. Oh tetangga ikut nyari itu? Ikut nyari. Gak ketemu juga sampai akhirnya minta tolong sama ustadz di situlah, bantu nyari gitu. Pak tolong gitu kan. Ketemu akhirnya di belakang pohon sawo. Oh jadi proses ketemu ustadznya itu gimana? Itu nenek aku sama mama, dulu kan masih ada mama, ke rumah ustadz buat minta tolong cariin, karena nenek di situ juga udah mikir kayaknya nih ada yang nggak beres nih gitu. Karena hilangnya pas berjam-jam juga. Kayak kalau misalnya dia main ke rumah tetangga atau gimana, pasti kan tetangga ada yang nyaut juga kan, kayak Rehan di sini gitu. Ini enggak. Terus akhirnya minta tolong ustadz. Gak tahu gimana ceritanya, intinya ketemu di belakang pohon sawo deket rumah itu. Kayak muterin rumah gitulah. Oke. Terus udah. Nah ternyata
itu tuh kejadian itu tuh bermunculan ketika jadi aku punya temen, bukan temen sih, dia tuh tetangga yang deket sama aku, masih kecil anaknya di bawah aku lah. Dulu dia istilahnya kayak dia TK aku, TKB lah. Oke, seumuran lah ya. Iya. Jadi itu tuh kejadian-kejadian itu muncul ketika setelah dia meninggal. Meninggal. Oh, temannya yang teman Siva ini meninggal. Meninggal. Oke, gimana karena tuh? di deket rumah, di deket pohon sawo itu. Kejadiannya? Iya. Oke, terus? Karena dia kelindes mobil. Jadi emang anak spesial gitu. Oke. Dia ceritanya sebelum maghrib dia tuh suka main, kayak dia nemuin tikus mati hari itu. Nggak tahu tikus, nggak tahu curut, mati gitu. Sama dia diambil. Oke. Diambil terus ditaruh kayak box bening gitu, diisi tanah, diisi tikus, terus tutup lagi pakai tanah sama dia. Oh. Dan dia tiduran sama box itu di tengah jalan aspal. Di tengah jalan? Di aspal tengah jalan. Tapi deket pohon. Deket banget Oh, jadi posisinya. pohon itu tuh di pinggir jalan gitu? Iya, ini aspal kayak sepetak gitu buat mobil doang lewat. Di sininya tuh tanah kosong. Nah, ini pohon sawonya. Oh, dia di situ. Iya. Nemu tikus di situ. Iya, di tanah itu. Oke, terus? Terus sama tiduran lah di situ. Nah, kejadiannya itu sebelum maghrib kan, dia dilindes itu. Yang punya mobil nggak tahu, dia nggak ngerasa atau gimana, intinya dia langsung pergi gitu aja. Dan orang itu masih tetangga kita juga, masih daerah situ juga, nggak jauh-jauh Yang dari nabrak juga? yang lindes, iya. Terus abis itu ceritanya tante aku ini pulang kerja naik motor, kan emang ngelewatin jalan itu kan. Jalan utamanya sih ya? Iya. Oke. Tante aku maghrib berhenti, shock, teriak karena kepalanya itu posisinya udah pecah, Om. Astagfirullah. Jadi teriak kenceng banget, histeris lah, namanya ngelihat orang kayak gitu gimana sih, Om, kan pasti panik lah. Itu tante maghrib apa? Maghrib. Udah setelah maghrib? Maghrib pas banget azan. Pulangnya pecah, otaknya tuh keluar, Om. Terus heboh lah satu kampung, satu RT pada ngerumpunin gitu kan, panggil ambulans. Terus nyampe rumah sakit, dan ternyata orang tuanya itu juga kan sulit punya anak, itu anak pertama dan terakhirnya dia. Jadi kayak pas anak itu dibawa ke rumah sakit, anak itu masih sempet berdiri dari kasurnya dia buat nyamperin ibunya. Loh, belum meninggal? Belum, masih sekarat. Dia berdiri dari kasurnya, nyamperin orang tuanya buat meluk mamahnya. Astagfirullah. Terus dia cuman bilang, aku sayang mama. Itu kata-kata Iya, terakhirnya? habis itu meninggal. Tapi kan palanya udah ini. Tapi nggak tahu, mukjizat dari Tuhan masih bisa hidup dia. Tapi itu detik-detik terakhirnya dia, habis itu dia meninggal. Itu tahun berapa, Pak? Aduh, aku lupa lagi, udah lama banget. Pokoknya pas aku TK lah. Oke. Nah, Terus. kan yang tadi aku bilang dia tuh lumayan deket sama aku kan. Tahun terakhir sebelum dia meninggal itu, pas aku ulang tahun, dia ngasih aku kado boneka Tunggu, gede aku gitu. potong. Itu perempuan atau laki-laki? Dia laki-laki. Oke, terus? Dia ngasih aku boneka warna pink, boneka ini loh, boneka beruang gitu. Ada lopenya di tengahnya, ada tulisan kayak I love you gitu. Terus abis itu boneka itu nggak pernah aku berani sentuh semenjak dia meninggal karena aku takut. Oke. Ya udah, semenjak itu dia gangguin aku. Bukan dia sih, nggak tahu dia atau gimana, intinya semenjak kejadian itu aku mulai diganggu sama sosok-sosok yang aneh gitulah. Itu gimana tuh, Pak, ceritanya, Pak? Iya, kayak mulai dari adik aku hilang tadi, terus aku kayak ditongolin, sampai aku sekarang pindah-pindah rumah pun aku masih sering digangguin, Om. Kayak belum lama ini aku sering ngerasain bukan kesurupan, apa sih, ketindihan. Rep-repan. Rep-repan. Nah, aku tuh dulu kan nggak pernah percaya sama kayak orang ketindihan gitu. Aku mikirnya orang ngayal doang atau kayak pura-pura gitu kan. Kayak apa sih gitu Iya, ya? apa sih, nggak mungkin lah ada orang yang bisa ditindihin setan gitu kan. Terus ceritanya paling aku di rumah itu ngerasain yang kayak jam 12 malam. Aku dulu suka begadang kan dari dulu, emang nggak bisa tidur anaknya. Tengah malam pintu belakang rumahku tuh kebun. Oke. Itu suka ada yang ngetok berkali-kali jam 12 malam. Tengah malam gitu? Tengah malam. Aku lagi main handphone, tiba-tiba kok ada yang ngetok gitu. Aku diemin, makin kenceng diketok. apa? Kayak gini gitu. Aku diemin, nanti ketok lagi sampai 12:30 baru aku maksain tidur di situ karena takut. Terus pernah juga aku kan mesin cuci ada di belakang kan. Aku ke belakang nih mau nyuci, emang lupa kalau ada baju yang besok harus aku pakai. Nyuci lah malam-malam tuh.
sekitar jam 9-an lah. Itu ada yang ngetawain aku om. Cewek Kenceng banget. Aku langsung lari ke dalam. di belakang rumah ada pohon apa, Pak? Rambutan, Oh, ada banyak ya? Kamboja, bunga Oh, Kamboja. ada pohon Kamboja. Oke. Banyak lah, pokoknya kayak kebun orang gitulah. Jadi sarang dong itu Iya, ya. makanya mana rumah sebelah aku tuh sering kosong om. Oh, Jadi emang kayak kalau banyak yang nempel di situ ya wajar lah gitu. biarkan nongkrong gitu Iya, ya. orang namanya kebun terus rumah kosong kan. Terus lanjut. Nah, akhirnya satu ketika aku tuh dulu kan tidurnya di lorong gitu kan, aku belum ada kamar. Jadi aku ngadep langsung sama ventilasi belakang. Yang dimana belakang serem banget kan, kebun gitu, gelap. Iya, oke. Aku ketindihan pertama kali malam-malam. Jadi posisinya emang aku tidur jam 11-an. Terus kan lorong sebelahnya itu kamar om aku persis kan. Emang dia orangnya juga sama, susah tidur. Begadangan ya. Begadangan. Jadi dia kalau tidur kadang jam 3 jam 4 pagi gitu. Aku lagi tidur nih om. Besoknya tuh kan aku harus sekolah. Nah aku lupa sekitar jam berapa gitu. Aku tuh kayak awalnya kayak ngerasa kok badan gue kayak nggak bisa digerakin ya. Tapi nggak mau melek, takut gitu. Terus kayak akhirnya melek lah. Dipaksa Melek, tuh. iya bisa meleknya. Pas ngelihat ada item gede banget merah matanya di atas aku, mau merem nggak bisa om. Kayak ditahan sama dia. Aku berusaha teriak dong, takut, nganga aku kan. Tapi sama dia tuh kayak ditahan gitu loh, aku nggak bisa mingkem lagi. Suara yang keluar kecil banget. Terus Kamunya maksudnya? suara aku yang keluar kecil banget. Aku denger om aku masih bangun, aku denger dia masih nonton YouTube, tapi aku nggak bisa teriak. Padahal aku tahu dia bakal bisa nolongin aku. Terus akhirnya aku inget aku baca surat ini. Ayat kursi. Ayat kan aku baca berkali-kali. Yang pertama kali aku baca itu sampai habis apal nih om. Yang kedua kalinya setengah doang, sisanya doa makan 10 kali. Aku inget doa makan yang aku baca doa makan, 10 kali om. Terus tapi akhirnya masih bisa baca doa kan? dari dalam hati tapi Oke. dari dalam hati. Jadi kan tidur nih aku om. Aku tuh ngelirik gitu ke atas sana. Kayak berusaha ngalihin pandangan dari dia aja. Dan di situ aku ngeliat ada sosok yang sama. Jadi kayak ada dua. Di belakang kamu itu? Iya. Oke. Jadi ada dua. Nah, Terus abis itu gak lama aku nyoba merem bisa. Abis aku merem aku baca doa lagi. Doa makan lagi. Gak berhenti-berhenti, yang aku inget doa makan doang. Iya orang namanya lagi panik juga ya om. Akhirnya aku ngerasa aku udah bisa gerakin badan. Aku langsung lari ke kamar om aku. terus? Lari, aku jongkok. Aku ngos-ngosan kayak habis dikejar sesuatu gitu. Dia nanya, kenapa kamu kenapa? Aku ketindihan aku gitu. Terus dia langsung matiin HP-nya, dia bangun, dia nyari. Karena emang dia juga orangnya bisa ngelihat. Dia dulu kayak pulang kerja suka di apa sih namanya? Tempelin gitu. Jadi dia emang suka, emang dia juga kayak apa sih ngerasa gitulah. Dia nyari lah. Terus akhirnya yang dua sosok yang kamu lihat itu gimana? Nah akhirnya kan Setelah kamu baca doa makan? Nah pas aku sadar, aku udah bisa gerakin badan, udah sadar itu, aku nggak ngeliat dia kan. Aku ke kamar om aku, dia nggak ada. Oh berarti langsung hilang tuh? Langsung hilang. Akhirnya om aku kan nyari ke belakang, ke depan, buka pintu nyari gitu, nggak ada nggak dianya. ngeliat ya? Nggak ada. Tapi om aku abis itu balik ngambil bantal aku, dia nyuruh aku tidur di kamar itu berdua dia. Udah kamu tidur di sini aja deh malam ini, kata dia gitu. Ya udah dong, aku nurut. Aku di pojok di deket tembok. Nah kamar om aku tiduran nih di sini tuh ventilasi kamar dia gitu buat ke ruang tengah. Pas aku lagi yang tadi aku madep tembok terus kayak pegel kan, aku mau madep ke sana, pas aku madep ke sana aku lihat ada dia ngintip. Tapi anehnya dia nggak berani masuk kamar itu om. Ngintip di ventilasi itu? Ngintip di ventilasi jelas banget. Tapi dia nggak berani masuk ke dalam. Tunggu aku potong. Yang mau aku tanyain adalah ketika kamu rep-repan, itu kan ada dua nih. Kalau yang di belakang kamu nggak bisa ngeliat jelas ya? Enggak. Tapi tahu bentuknya? Cuman kayak sosok hitam gede. Hitam gede? Gede banget. Terus dia dari sorot mata itu kayak merah gitu loh om. Oke, terus kalau yang di atas kamu? Sama. Persis ada dua. Enggak, kalau yang di atas kamu kan kamu nggak bisa merem kan? Kamu ngeliat nggak kan? bisa merem. Itu kamu jelas ngeliat? Enggak, kayak gitu doang, enggak, mukanya enggak kelihatan jelas gelap gitu. gitu ya? Oh, gelap. Oke, terus. Iya, dia ngintip kan. Aku bilang,
Tapi nggak langsung bilang detik itu juga. Aku tidur dulu, aku langsung madep ke tembok lagi tidur lah. Terus besokannya aku baru ngomong sama Om. Om, semalam dia masih ngintip gitu. Terus dia bilang, di mana Om nggak nemu, soalnya nggak ada. Kalau emang dia ada harusnya dia nongolin. Tapi anehnya dia nggak berani nyentuh kamar Om aku sama sekali. Oh, dia nggak mau masuk? Nggak mau. Cuma nongol di ventilasi itu? Oke. Dia nggak berani sama sekali buat masuk. Tapi kenapa Om kamu nggak bisa ini ya? Harusnya ketika, udah tidur kali ya? Kayaknya udah tidur deh. Oh, oke. Soalnya emang langsung matiin lampu, kan tadi lampunya nyala kamarnya. Terus langsung matiin lampu, langsung nggak ada suaranya juga. Nah, ketika kamu udah diintipin gitu, kamu kan tidur. Kamu diimpiin nggak? Enggak, itu aku bebas sih malam itu. Oke, cuman itu doang ya? Oke, lanjut. Iya, beberapa hari kemudian kayak besoknya itu selama seminggu aku masih ditindihin terus Om. Seminggu full. Terus-terusan? Terus-terusan. Tapi karena aku udah pertama kali ngerasain udah tahu caranya, jadi aku lebih tenang dari sebelumnya gitu loh Om. Oh, nggak panik ya? Nggak sepanik yang hari pertama gitu, nggak. Aku ya udah baca doa aja. Kalau misalnya emang nggak hilang, ya udah gimana caranya gitu. Maksudnya kayak aku yakin dengan aku nggak takut, dia tuh pasti lebih takut sama aku gitu loh Om. Kalau aku takut kan dia makin berani. Jadi aku berusaha biar dia nggak tahu kalau aku takut gitu. Pede aja dulu gitu. Iya benar. Gitu. Terus kayak aku juga pernah, kan aku sempet training di hotel gitu kan Om. Itu bukan aku sih yang ngerasain, tapi aku dapat cerita gitu dari orang-orang di sana lah. Dulu kan aku kalau training itu masuk jam 8 pagi, pulangnya kadang jam 9, kadang jam 10 malam. Kadang juga masuk jam 11 siang, pulangnya jam 12 malam. Nah, itu tuh aku kan di lantai G. Nah, yang ngerasain itu selalu di lantai 1. FYI, hotel aku ini gedung baru. Dia 2018 baru kan. Nah, admin aku ini orang baru, admin chef. Orang baru masuk juga. Terus ceritanya dia itu jam 9, setengah 10 itu masih di office. Nah office aku bentukannya ini kan office nih, kotak nih Om. Terus ini tuh lorong gitu, buat ke ruangan lain gitulah, ruangan tamu gitu, ada kitchen-kitchennya juga. Nah aku lagi di G, lagi nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia ke G lari. Si admin ini? Aku manggil dong, Kak kenapa kok pucet gitu. Terus dia bilang, Dek aku nggak berani loh Dek di lantai 1 kata di office. Terus aku tanya, kenapa? Aku nggak berani deh, sumpah temenin kakak lah kata dia gitu kan. Terus aku bilang, kenapa? Coba cerita. Ayo temenin dulu kawan nih kakak ke office kata dia gitu, ngambil tas segala macem. Karena dia berlari gitu kan. Nyampe office aku tanya, kenapa Kak? Coba cerita aku gitu. Terus dia bilang, iya tadi kan kakak lagi ngerjain kerjaan sambil makan. Terus habis itu dia mau ke steward itu kan harus ngelewatin lorong itu dulu kan buat taruh piring kotornya. Pas dia mau ke sana, di ujung itu arah ke ruangan room meeting gitu. Gelap banget emang kalau malam karena nggak dinyalain lampunya kan, nggak ada acara, nggak ada aktivitas. Jadi emang ya udah mati lampunya. Itu ada sosok gede gitu, kayak kakinya tuh kayak gorila gitu loh Om. Tapi palanya pala manusia. Bentuknya manusia palanya tapi? Palanya pala manusia dia bilang. Terus? Itu ngeliatin dia yang tadinya jalan, awalnya dia gak sadar kan sambil main handphone. Pas dia sadar dia langsung naruh piring sembarangan, dia langsung lari. Dan itu yang ngerasain gak cuma dia, beberapa orang juga sering. Contohnya kayak steward aku, dia di depan office lagi ngepel. Di lorong itu dia lihat ada staff aku, dia kayak chef tinggi gitulah jabatannya, lagi dorong troli ke arah ruangan itu. Padahal itu kondisi staff kitchen semua udah pulang, kosong semua. Yang dia lihat apa? Yang dia lihat staff aku lagi dorong troli ke arah sana. Gila. Padahal dan staff itu bener-bener yang kayak itu staff yang paling alim gitu loh di hotel kita, cewek, kerudungan gitu. Jadinya kayak ngapain gitu ke lorong itu malam-malam gitu ya? Ya itu sekitar jam 11 jam 12 malam dia lihat. Besoknya langsung heboh lagi di hotel. Itu steward yang lihat ya? Steward yang lihat. Oke, terus tapi si steward ngelihat itu, si chefnya itu lempeng aja gitu? Iya, dia kan chefnya tuh badannya ngebalikin si steward itu kan. Jadi steward itu ngeliat muka tapi ngeliat tubuhnya tuh emang tubuh si chef aku ini. Udah hafal ya? Udah hafal. Karena satu-satunya orang cuma dia doang yang emang kayak gini, yang berkerudung. Dorong troli ke arah sana. Bener-bener dorong pelan-pelan ke sana. Padahal kalaupun dia masuk jam segitu nggak mungkin kita dorong troli ke arah sana.
Karena nggak mungkin ada aktivitas jam segitu di ruangan itu iya. Om. Paling kita prepare doang buat besok gitu. Kenapa dia dorong troli ya? Nah iya, besokannya juga sakit stewardnya, demam pasti. Jadi Terus izin nggak masuk. anak adminnya itu gimana? Adminnya nggak sakit nggak apa Oh, sih, biasa cuman dia aja. trauma jadi nggak mau masuk malam lagi karena takut. Oh, Jadi kayak harus ditemenin lah, dia minta tolong temenin gitu. oke. Kamu pernah denger nggak kalau resto-resto gitu suka pakai ini? Apa? Kayak penglaris gitu kan? Iya, Atau mungkin itu adalah penunggunya. bisa jadi sih Om. Kan apalagi hotel aku juga itu bangunan baru ya. Iya. Kan katanya orang juga kalau Ya bikin nggak tahu bangunan juga ya. harus Soalnya ada gitu-gituannya temen juga pernah, ya. temen pernah cerita gitu, ngasih tahu nih, lu kalau ke resto ini nih ada ini nih. Iya bisa makhluk jadi sih yang Om. kayak gorila gitu. Dia bilang, Soalnya itu yang lihat makhluk itu nggak cuma satu orang Om. oh karena ada beberapa orang kan. Dari dulu sering katanya ditongolin. Dan yang apa? Selalu di situ tempatnya. Enggak juga, waktu nggak itu juga. di lantai G juga pernah. Kan lantai G itu tempatnya bal rumahku. Bal rumahku itu gede banget, bener-bener gede banget. Dia kan kalau lagi nggak ada aktivitas disekat jadi 4. Oke. Oh, ada pecah kata ya. Ada oke. sekatannya. Nah, kitchen aku yang hot kitchen ini, dia bertepatan di belakang ballroom 2 sama 3. Di tengah-tengah gitulah. Itu kan di backline itu ada pintunya kan, jadi staff tuh bisa masuk lewat belakang gitulah. Oke. Itu tuh dulu suka dibuka pintunya, suka dibuka. Nah staff aku, emang kadang kan kalau misalnya eventnya pagi, staff aku nih masuk pagi, jam 3 udah ada di hotel, udah di kitchen gitu udah masak. 3 subuh udah mulai 3 masak. subuh, ada juga yang jam 2, pokoknya tergantung eventnya jam berapa lah. Iya, iya. Nah waktu itu posisinya dia masuk jam 2:30 kalau nggak salah. 2:30 pagi dia udah di kitchen, dia cuman berdua. Karena bergiliran gitu, nanti ada yang masuk jam 4, ada yang jam 6 gitu, biar nanti pulangnya juga bergiliran. Iya, paham. Akhirnya yang jam 2:30 ini dia udah feeling udah nggak enak gitu loh feelingnya Om, kayak ada yang ngeliatin gitu. Berdua-dua itu? Berdua-duaan. Terus emang dua-duanya penakut juga sih. Cocok berarti. Ya, iya cocok. Bener ditongolin, jadi dia di dalam ballroom dari pintu, di balik pintu kelihatan. Dia ngeliatin. Ngeliatin ke dua chef ini. Dia bentukannya kayak gini Om, kayak gorila. Wah, ya bener. Terus ngeliatin bener-bener ngeliatin gitu loh Om. Terus dua chef aku ini takut, lari lah langsung. Oh, kabur. Manggil steward. Ada waktu itu CCTV-nya ngerekam kan. Kita ketawa-tawa pas ngelihat, ngapain dia lari. Ternyata dia Padahal ketakutan. Nggak, itu yang makhluk itu nggak kerekam Nggak ya? kelihatan. Akhirnya kan Oh, kalau ada bukti CCTV-nya boleh juga tuh ya. iya kan, soalnya ballroom kan nggak ada kegiatan, jadi CCTV-nya juga mati Om. Gelap juga kan lampunya, kosong nggak ada apa-apa. Kecuali lagi ada event baru tuh nyala kan nyala lampunya. semua ya. Heeh. Gila serem banget. Terus kejadian di rumah gimana setelah itu Pak? Pokoknya sampai sekarang aku masih suka digangguin Om. Kayak. Sampai sekarang? Tapi kan sekarang aku udah dapet kamar, aku nempatin kamar Om. Hmm. Digangguin iya, tapi dia nggak berani gangguin di dalam kamar. Tapi finally siapa yang gangguin itu? Udah ketemu jawabannya belum? Belum, sampai sekarang aku belum tahu siapa yang gangguin aku. Kalau tetangga kamu tuh ada juga kena imbas dari kejadian yang katanya anak kecil ketabrak itu? Tetangga mana yang lama itu? Oh iya, yang lama yang itu Yang rumah rumah lama tuh ya? Rumah lama. Nah, itu Aku ada kan kejadian sempet ini nggak tetangganya? Aku kurang tahu, soalnya nggak lama dari situ aku pindah Om. Pokoknya semenjak kejadian itu, apalagi tante aku ya jadi trauma banget ngelihat anak kecil gitu. Depan mata ya? Depan mata. Stres dia. Pasti, orang tuanya juga kasihan banget sih. Namanya anak satu-satunya. Sedih sih itu. Dan iya, aku baru inget. Jadi itu kan dilaporin polisi, Oke. diselidikin berhari-hari pakai anjing selidikin juga gitu loh Om. pelacak gitu. Anjing pelacak. Akhirnya ketemu karena setelah dia ngelindas itu kayak dia sadar Om. Besokannya dia nyuci mobil soalnya. Dia sikatin bannya. Oh. Kenapa ketahuan si anjing itu nyium bannya gitu, terus kayak ngasih kode lah kalau dia gitu. Pas dicek sama polisinya masih ada kulit kepala si anak itu di ban itu. Masih nempel di ban? Masih nempel kulit kepalanya. Enggak kok. Orang itu bisa nabrak terus kabur gitu. Kurang tahu sih Om. Dan tetangga lagi. Dia bilangnya sih, dia kan emang katanya sih dia di situ orang berpengaruh gitu loh Om. Kurang tahu tapi jabatannya gimana. Kata sih dia orang berpengaruh gitu kan. Terus kata dia, pengakuan dia tuh nggak ngeliat si anak itu tiduran. Mungkin memang nggak ngeliat mungkin ya. Mungkin bisa jadi karena mau nggak maghrib ngeliat. kan. Tapi kan maksudnya nggak ngerasa nginjek. Dia ngerasanya katanya jeglukan gitu loh Om, polisi tidur. Dia nggak ngerasa kalau itu orang.
dia sadar dia orang tuh pas kapan? Kurang mungkin pas dia ngeliat di ban ada darah kali ya Om. Soalnya itu bener-bener anjing itu nyium darahnya tuh sampai rumah dia. Dari TKP itu? Dari TKP, dan itu nggak jauh Om, kayak beberapa meter doang, Wah, nggak jauh, deket tuh. bener-bener deket banget Om. Se-RT langsung heboh. Dan itu lokasi bener-bener sampingan sama pohon sawo itu yang ditemuin yang Rehan itu. Dari si anak itu ngubur tikus di di tempat bening gitu ya, kaca Iya, bening gitu kayak ya. Tupperware bening gitu lah. Iya. Terus dia tiduran di tengah jalan. Kenapa Iya. tidur di tengah jalan ya? Kurang tahu juga sih Om. Mungkin karena spesial kali ya. Iya, mungkin karena dia anak Pemikirannya spesial beda juga. kali ya. Bener. Gila. Itu mah bukan horor lagi tuh, Pak. Sampai sekarang kayak di sekolah, dulu waktu aku sekolah, aku suka disuruh buat belanja, buat praktek. Karena aku SMK jadi lebih sering praktek kan. Tiap praktek aku beli bahan-bahannya, jadi aku dikasih duit, dikasih list belanja, beli dah sana gitu. Hari itu karena hujan sorenya, jadi aku nggak bisa belanja. Aku belanjanya tuh kayak agak malaman gitulah, abis maghrib. Nah, sekolah aku ini emang kayak agak horor gitulah, dari dulu emang sering banyak yang kesurupan. Kan kakak aku juga sekolah di situ. Dulu kakak aku korban kesurupan massal juga di situ. Salah satu korbannya. Iya, dia korban kesurupan massal juga. Terus akhirnya aku kelar belanja, naruh lah di kitchen, di pojok banget nih ruangannya. Kunci kan gelap semua, lampu semua mati. Nah, deket kitchen itu ada kamar mandi gitu, kamar mandi cewek cowok. Habis naruh kitchen, tutup kunci. Nah, temen aku nih nunggu, tapi dia iseng, dia ngegas, dia jalan duluan, motornya digas duluan, dia ninggalin. Terus aku udah bilang kan, tungguin gitu. Pas aku nengok, itu ada sosok yang tadi aku bilang itu loh Om, yang hitam itu, dia ngikutin kayaknya deh. Ada di situ Yang di ngeliatin rumah aku. itu? Iya, di kamar mandi kan, posisi kamar mandi gelap banget Iya, kan. iya. Semua lampu dimatiin. Dia ada di situ. Aku tahu dari mana, karena di belakang kamar mandi itu ada lab pastry. Itu lampunya masih nyala, jadi kayak remang-remang kelihatan lah. Bayangannya Bayangannya jelas. kelihatan jelas. Aku langsung lari ngibrit. Oh, berarti kamu sampai sekarang masih gitu? Masih sampai sekarang masih ngerasain digangguin gitu. Jangan ngikut nih. Feeling aku sih iya. Makanya kalau kemana-mana juga takut Om. Oh gitu. Kayak di rumah tante aku. Dulu aku nginep, tidur dia ada di belakang pintu. Masih ngikutin? Masih di belakang pintu. Aku kan kayak kebangun gitu Berarti malam. kamu ada sesuatu nih, Pak. Mungkin karena aku temen deketnya nih anak kali ya. Soalnya kejadiannya persis setelah nih anak kecelakaan. Setelah dia kecelakaan meninggal, Aku baru dia datang. ngerasain, iya. Ada-ada aja itu. Jangan-jangan ya dia ngintip Waduh, ya? jangan dong. Jangan ya. Takut aku. Udah malam lagi ya? Iya, makanya udah jam berapa ini? Gila-gila, berarti kamu sebenarnya nggak kelar-kelar ya ceritanya ya? Enggak. Kalau Masih sampai diturutin sekarang. ya? Cuman ya gitu-gitu aja gitu ya? Gitu-gitu aja, kayak ya sama aja gangguinnya gitu, nggak berubah-berubah. Oke. Ada lagi nggak, Pak? Kayaknya itu doang sih. Itu Om. doang ya? Oke, segitu aja kali Pak ceritanya Pak ya. Iya. Makasih udah datang Sama-sama, Om. ceritanya cerita yang tidak berujung sebenarnya ya. Iya, nggak sampai sekarang nggak akan tapi kelar. cerita yang teman kamu yang meninggal itu kayaknya jauh lebih ekstrim sih. Iya, itu juga pengalaman yang bener-bener. Aku nggak berani lewatin jalanan itu Om. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak berani. Ya, kamu ngeliat jelas soalnya ya. Iya, takut. Itu merinding juga sih dengernya Itu bener-bener kepalanya bener-bener kebuka Om, kayak bener-bener otaknya tuh keluar bagian otaknya. Udah gitu terakhir masih bisa meluk mamanya ya. Masih bisa dia Wah, bilang gila itu. sayang sama mamanya. Itu gila itu. Makanya mamanya kayaknya kasihan banget, Stres terpuruk banget pasti. Stres itu. Nah, gila. Udah kayaknya udah janjetan gitu. Itu jauh lebih horor menurut gue Merinding sih. banget Iya, bener. pasti. Asli. Karena aku juga kan punya anak kan. Iya, kebayang. Kebayang sih. Duh. Oke, warga-wargi demikian cerita dari Syifa, cerita yang tidak ada ujungnya. Dan yang lebih horor lagi ada cerita tentang temennya yang meninggal karena kecelakaan ya Pak ya. Iya, benar. Itu jauh lebih horor menurutku sih dibandingin ceritanya yang ada sosok hitam yang menemani Syifa. Dan kalau warga-wargi mau bercerita bisa kirim langsung DM di Instagram kita di sini atau juga email di sini nih ya, jangan lupa. Atau kalau nggak mau DM, nggak mau email, kalian juga bisa langsung klik link di bawah ini di caption. Aku sudah naruh link ya di situ. Kalian bisa tulis ketik cerita-cerita nanti akan kita bacain kalau kalian nggak mau datang ke studio ya. Tapi sebelum kita close
Jagat Sukma punya something fun. Nah, ini semoga bermanfaat ya buat kamu. Makasih Om. Oke. Cocok lah buat Siva yang kerja di hotel biar tetap asoy. Makasih banyak ya Om. Terima kasih warga sudah menonton dan bye bye.